Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas analisis daya hidup produk RA. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Dampak Gas Rumah Kaca pada produksi tahu Bapak Syukur menggunakan pendekatan LCA Gate to Gate. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Angelia Karisma, kemudian ada Robert Martin, ada Khairul Ramadan, Afdal Pujawis, dan Husnul Maisa Afif. Selanjutnya itu latar belakang. Nah, yang melatar belakangi diskusi kami ini yaitu produksi tahu. Meski lebih ramah lingkungan dibanding pangan hewani, tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca dari energi dan bahan kimia. Kemudian UMKM Bapak Syukur di Bandar Lampung ini berperan dalam ketahanan pangan, namun tiap tahap produksinya berpotensi menambah emisi gas rumah kaca. Penelitian ini menggunakan pendekatan life cycle assessment gate to gate untuk menganalisis emisi hanya dalam proses produksi. Hasil studi ini diharapkan mendorong UMKM lebih sadar lingkungan dan menerapkan produksi bersih berkelanjutan. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menilai seberapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan saat produksi tahu di UMKM Tahu Bapak Syukur Bandar Lampung dan juga mengidentifikasi tahapan produksi yang paling banyak menghasilkan emisi. Kemudian ruang lingkup yang pertama ada unit fungsional. Unit analisis yang digunakan adalah 1 kilogram tahu putih yang diproduksi oleh UMKM Tahu Bapak Syukur. Kemudian ada batasan sistem. Kami menggunakan gate to gate, yaitu studi dimulai dari proses penerimaan kedelai kering di tempat produksi dan berakhir ketika tahu siap dipasarkan. Ada proses produksi yang diamati. Yang pertama itu ada penimbangan bahan baku. Yang kedua itu ada proses perendaman kedelai, penggilingan kedelai, perebusan bubur kedelai, penyaringan untuk mendapatkan sari kedelai, proses penggumpalan menjadi tahu, serta pencetakan dan pemotongan tahu. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di UMKM Tahu Bapak Syukur Gunung Sulah, Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses produksi tahu dan wawancara dengan pelaku usaha. B. Teknik pengambilan data. Yang pertama ada data primer. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku UMKM, meliputi jenis dan jumlah bahan baku serta energi yang digunakan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari literatur ilmiah, database emisi dari IPCC dan Ecoinfant, serta dokumen resmi seperti laporan Kementerian ESDM. C. Pengumpulan data. Yang pertama itu ada survei lokasi produksi untuk mengetahui kondisi awal produksi tahu. B. Untuk identifikasi proses produksi, mencatat tahapan mulai dari penimbangan hingga tahu dicetak dan dipotong. C. Neraca massa dan energi untuk menghitung jumlah bahan dan energi untuk 1 kilogram tahu. D. Pengumpulan faktor emisi menggunakan data faktor emisi dari sumber resmi IPCC 2006, ESDM 2022, Ecoinfant, dan lain-lain. Yang E. Perhitungan emisi GRK, itu mengalihkan jumlah aktivitas, misal listrik, LPG, cuka, dengan faktor emisinya untuk mendapatkan total emisi CO2e. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara mengolah data primer dan data sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dan referensi jurnal. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Mulai dari survei lokasi produksi, identifikasi proses produksi,
lanjut ke perhitungan raca massa dan energi, lalu pengumpulan faktor emisi, dan perhitungan emisi GRK. Selanjutnya ada data produksi tahu. Yang pertama itu ada A, penimbangan bahan baku di mana daya listrik timbangan menggunakan 5 watt, durasi pemakaian 1 menit, jadi energi yang dipakai itu sekitar 0,0008 kWh. Faktor emisi listrik Indonesia ada di angka 0,5 kg CO2 per kWh. Selanjutnya ada perhitungan 0,0083 dikali 0,85 itu mendapatkan angka 0,0007 kg CO2 Udah ganti ya. Selanjutnya ada B, perendaman kedelai hanya menggunakan air 5 liter, tidak melalui proses pemanasan atau pompa listrik. Jadi emisi 0 kg CO2 per emisi. Selanjutnya ada C, penggilingan kedelai, konsumsi listrik total untuk menggiling dan memotong 0,2 kWh, faktor emisi listrik 0,85 kg, dan perhitungan ada 0,2 dikali 0,85 mendapatkan hasil 0,17 kg. Selanjutnya ada perebusan bubur kedelai, di mana penggunaan LPG sebanyak 0,04 kg, faktor emisi LPG 3,0 kg, lalu ada perhitungan 0,04 kali 3,0 mendapatkan hasil 0,12 kg CO per E. Itu ada penyaringan sari kedelai. Pada tahap ini tuh prosesnya itu manual sehingga tidak menggunakan mesin dan tidak ada emisinya sehingga diperoleh 0 kg CO2 ekuivalen. Selanjutnya pada penggumpalan, koagulan yang digunakan itu cuka, jumlah yang dipakai itu 10 mili atau 0,01 liter, dengan faktor emisi produksi cukanya itu kurang lebih 1,5 kilo CO2 ekuivalen per liter cuka yang diperoleh dari studi literatur FCA, sehingga memperoleh 0,015 kg CO2 ekuivalen. Selanjutnya ada pencetakan dan pemotongan, itu pencetakan menggunakan manual dan pemotongan juga menggunakan pisau sehingga tidak menghasilkan emisi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.